Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat seluruh Indonesia, berjumpa lagi kita dengan saya Supiani pada diklat kali ini, yaitu pengembangan soal AKM jenjang SMP. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai karakteristik soal AKM. Oke, ini biodata saya Bapak Ibu. Nama saya Supiani. Saya lahir di Seburu 3 Mei 1983. Saat ini saya mengabdi di SMP 1 Sinabung 1 Atap. Untuk di e-guru sendiri, saya adalah instruktur makalah best practice, membuat laporan karya inovatif, diklat kiat khusus AKM, diklat pembuatan soal AKM. Nanti rencananya diklat pelatihan membuat PTS. Ini ada pun nomor kontak ini. Saya tinggal di Rokan Hilir, Riau. Baik Bapak Ibu, jadi karakteristik soal AKM. Jadi bentuk soalnya kemarin sudah kita singgung bahwa bentuk soal untuk AKM ini ada pilihan ganda yang hanya satu jawaban benar, ada pilihan ganda kompleks seperti checkbox, multiple true or false, multiple yes or no, jawaban benar lebih dari satu. Kemudian ada menjodohkan, ada isian singkat, dan ada EC. Adapun persentasenya untuk AKM nasional, pilihan ganda jawaban 1 itu ada 20%, pilihan ganda kompleks 60%, menjodohkan 10%, isian singkat 5%, dan objek EC 5%. Kemudian untuk AKM kelas itu pilihan ganda 20%, pilihan ganda kompleks 40%, menjodohkan 10%, isian 5%, dan EC-nya 25%. Jadi, ruang lingkup AKM sudah kita tahu bahwa ada 6 level. Level 1 sampai 2. Level 1 itu untuk kelas 1 dan kelas 2. Level 2 untuk kelas 3 dan 4 SD. Level 3 untuk kelas 5 sampai 6 SD. Jadi karena kita SMP, kita berada di level 4 dan level 5. Level 4 untuk kelas 7 dan kelas 8, level 5 untuk kelas 9 dan 10. Jadi, karena kita SMP, pilihan jawaban kita adalah kalau pilihan berganda, itu ada yang 4 pilihan, A, B, C, dan D. Baik, Bapak Ibu, inilah lingkup AKM. Ada AKM literasi dan AKM numerasi, kemudian ada survei karakter dan survei lingkungan. Jadi diingat ya Bapak Ibu bahwa soal AKM berbeda dengan soal mata pelajaran. Jadi ini kalau untuk AKM sendiri ada nanti namanya literasi membaca dan numerasi. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi kenapa di soal AKM itu soalnya harus bervariasi? Kenapa? Karena tidak semua materi dapat diujikan dalam bentuk pilihan ganda ataupun uraian. Nih, contohnya nih, materi yang tidak dapat diujikan dengan pilihan berganda. Kutub yang lapisan tanahnya mengandung mineral seperti perak, emas, platinum, dan besi adalah kutub titik-titik. Itu kan pilihan ganda untuk SMP itu harusnya ada 4. Tapi kita ketahui bersama bahwa kutub hanya utara dan selatan. Jadi tak mungkin kita buat kutub misalnya. Kutub tengah tak ada. Jadi ini soal tidak cocok kita sajikan dengan bentuk pilihan ganda. Namun materi ini cocoknya diujikan dengan isian. Jadi kutub yang lapisan tanahnya mengandung mineral seperti perak, emas, platinum, dan besi adalah kutub titik-titik. Jadi isian singkat anak menjawabnya utara atau selatan. Bisa juga jawab menjodohkan. Bisa juga jawaban singkat, bisa juga benar salah atau dikombinasi. Nih contoh lain lagi nih.
Penderita hipermetropi dapat ditolong dengan kacamata berlensa titik-titik. Jadi lensa itu kan hanya cembung dan cekung. Jadi pilihan untuk C dan D-nya tidak ada. Nggak mungkin. Jadi ini tidak cocok bila kita ajukan dengan pilihan berganda. Ini contohnya lagi, masih soal IPA, kedudukan dari matahari, bulan, dan bumi pada satu garis lurus. Sedangkan P umbra bulan mengenai permukaan bumi. Akan terjadi gerhana apa? Kan gerhana hanya matahari, bulan. Kan tidak kita tulis gerhana bintang. Jadi inilah salah satu contoh soal yang tidak tepat kita ujikan dengan pilihan ganda. Oke? Jadi itu dasar untuk membentuk soal AKM. Coba Bapak Ibu, ini yang perlu kita sebagai dasar betul nih ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita ini kan seperti yang masih Bapak Ibu bingungkan di kelas 1 kemarin, bahwa apakah soal AKM cocok dengan mata pelajaran ini. Jadi kita harus membedakan mana AKM, mana mata pelajaran. Iya, ini yang harus kita dudukkan dulu konsepnya. Jadi kalau kompetensi itu diukur dari mata pelajaran dan asesmen kompetensi minimum. Jadi kalau asesmen kompetensi minimum atau AKM itu merujuk pada kisi-kisi yang dibuat oleh PISA. Dan AKM ini terbagi atau dipecah-pecah ke dalam bentuk tema. Ingat ya Bapak Ibu, tema. Sementara mata pelajaran sendiri, mata pelajaran ini kita ambil atau kita merujuk pada kurikulum 2013 atau kurikulum kita sekarang. Jadi mata pelajaran dipecah ke dalam bentuk KD-KD. Misal matematika, KD 1-nya apa, KD 2-nya apa, KD 1, KD 4-nya apa. Dan dalam KD-KD. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau memang masih bingung, jadi AKM nanti nilainya di mana? AKM untuk melihat atau menilai kualitas atau mutu sekolah. Kalau AKM nasional, kalau AKM kelas berarti melihat proses pembelajaran di kelas itu. Gimana prosesnya? Gunanya untuk perbaikan proses pembelajaran. Sementara mata pelajaran ini hasilnya nanti akan tertuang dalam rapor. Ya, rapor Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk menguji atau mengetes atau melihat kemampuan peserta didik menguasai mata pelajaran. Jadi nanti akan tertuang di dalam rapor. Jadi kalau AKM nanti tidak ada di rapor, dia hanya mutu proses pembelajaran. Oke, itu kita setelah kita duduk konsep kita tentang AKM dan mata pelajaran, kita lanjut contohan membedakan antara soal mata pelajaran dengan soal AKM. Ini contohnya. Teksnya nanti sama yang akan kita gunakan. Nih, yang kita gunakan. Ini contoh soal mata pelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas 9. KD-nya KD 3.6, yaitu menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Oke? Jadi dari teks ini ya Bapak Ibu, pertanyaan yang sering kita tanyakan kepada siswa haruslah merujuk ke dalam KD. Oke ya, KD. Jadi menelaah struktur dan aspek kebahasaan berarti kita membahas struktur teks cerita. Karena ini teks cerita. Orientasinya, komplikasinya, resolusinya, endingnya gimana. Itu yang paling kita tanya. Kemudian unsur intrinsicnya. Kita tanya temanya apa. Kadang kita tanyakan latar atau settingnya di mana. Siapa tokoh
antagonisnya, siapa tokoh protagonisnya, alurnya gimana, majukah, mundurkah, bagaimana sudut pandangnya, gaya bahasa apa yang digunakan, amanatnya. Itu pertanyaan yang mengacu ke sana. Itu pertanyaan mapel bahasa Indonesia. Ada unsur yang ketiga yaitu unsur ekstrinsik, misalnya nilai yang terkandung yang di dalam cerita tadi, atau apa yang melatar belakangi penulis membaca itu, membuat cerita itu. Itu masih contoh soal bahasa Indonesia, mapel bahasa Indonesia di KD membaca, ya Bapak Ibu, membaca. Ada nanti di soal AKM, nah ini soal AKM membaca juga, membaca apa? Kompetensi literasi membaca. Masih sama nih, sama teksnya sama. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, lihat ya pertanyaannya. Oke, pertanyaannya nih. Berikut ini adalah bagian percakapan dari antara dua orang yang membaca hadiah. Tuliskan bukti dari teks bahwa pandangan kedua orang di atas dapat dibuktikan kebenaran. Orang pertamanya gimana, orang keduanya gimana. Sama teksnya kan, tapi pertanyaannya berbeda. Nah, itu dia. Kemudian, nih, menurut cerita, ini masih AKM lagi nih. Menurut cerita itu, apa alasan si wanita memberi makan harimau kumbang? Apakah menurut kamu kalimat terakhir dalam cerita hadiah merupakan bagian yang tepat? Jelaskan jawaban kamu dengan menunjukkan pemahaman terhadap hubungan kalimat akhir dengan makna cerita. Jadi di sini kita soalnya menjadi isian, sudah ada dikasih stimulus seperti itu. Dan ini lagi saya contohkan, saya berikan contoh nih soal AKM itu tadi. Yang membedakan AKM dengan mapel walaupun sama-sama membaca ya bahasa Indonesia tadi. Coba ini misalnya ini yang ada kaitannya dengan angka-angka atau numerasi. Ini disajikan diagram pohon berikut menunjukkan struktur angkatan kerja atau populasi usia kerja satu negara. Jumlah penduduk negara total itu pada tahun 1995 kurang lebih 3,4 juta. Coba nih kita semua melahap. Jadi nih kalau kita kan AKM soalnya bermacam-macam. Kalau tadi itu saya contohkan dia yang isi uraian ya. Kalau sekarang ini ada dan pilihan gandanya, isiannya juga. Gunakan informasi tentang tenaga kerja suatu negara tersebut untuk menjawab pertanyaan di bawah ini. Nih kalau pilihan ganda contohnya. Populasi usia kerja dikelompokkan ke dalam dua grup utama. Yang mana? A, B, C, D. Kemudian kalau misalnya contoh isian, berapa orang yang tergolong usia kerja yang tidak berada dalam angkatan kerja? Tuliskan jumlah orangnya, bukan persentasenya. Nah, jadi seperti itu. Dia memahami, dia harus bisa menghitung. Oke, next. Ini contoh soal pilihan ganda kompleks. Masih dengan tadi apa namanya? Temanya tentang tenaga kerja. Pada bagian diagram pohon yang mana jika ada orang-orang di bawah ini akan dikelompokkan. Tunjukkan jawabanmu dengan memberi tanda silang pada kotak teks box ini. Itu dia. Jadi ini contoh yang soalnya uraian. Oke, jadi nih informasi mengenal struktur angkatan kerja telah disajikan dalam bentuk diagram pohon. Tetapi dapat juga disajikan dengan cara lain seperti deskripsi tertulis, diagram lingkaran, grafik, dan tabel. Mengapa diagram pohon dipilih untuk menyampaikan informasi tersebut? Jelaskan jawabanmu. Nah, itulah dia untuk uraiannya. Oke.
Jadi itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan penjelasan kita mengenai karakteristik soal AKM bisa dipahami. Nanti kalau masih kurang paham bisa kita diskusikan dan kita sama-sama belajar. Kita lanjutkan diskusinya di grup Telegram. Terima kasih.